penduduk. 60 sampai 70% penduduk Indonesia itu ada di pesisir, Pak. Pesisir. Nah, di laut itu, nah ini isinya hanya nelayan. Tetapi kekayaan alamnya minta ampun. Gitu. Nah, itu yang di bawah itu ada apa? Potensi ekonominya 1,3 billion US dollar. Itu besar sekali, Pak. Apakah dari aquaculture, biotek, pertambangan, jasa maritim, dan segala macam. Kekayaan itu, Pak, kalau saya lihat itu diimbangi oleh rakyat yang miskin. Nah, ini satu pertanyaan yang sejak tahun 2000 saya menggeluti itu, Pak. Maaf kalau saya boleh bilang, Pak, ya. Di pesisir itu ternyata penjajahan ekonomi masih ada itu, Pak. Sumber daya alam kaya, rakyat miskin. Satu. Yang kedua, kalau saya pantau, kebetulan saya orang perjalanan kota, Pak. 6 sampai 70% kota-kota di Indonesia itu ada di pesisir, kota besar. Itu, Pak. Nah, tumbuh berkembangnya kota besar itu karena sumber daya darat. Nah, kapan sumber daya laut itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Satu catatan, kalau sumber daya alam itu mau ikan kayak mau biotek itu bisa didaratkan. Selama ini terbatas sekali. Sumber-sumber daya alam itu didaratkan ke darat. Alasan macam-macam. Ya, Bapak mungkin banyak dengar itu pencurian ikan lah, apa macam-macam itu, Pak. Nah, ternyata yang mendapatkan keuntungan besar dari sumber daya alam kita yaitu tetangga kita, Korea, Taiwan, bahkan sekarang Vietnam. Itu mendapatkan keuntungan besar sekali. Gitu. Nah, disitulah yang harus kita coba pikirkan bagaimana sumber daya laut itu bisa mendatangkan kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi di daratnya. Nah, maka itu kami dari Departemen Kelautan Perikanan mencoba menyiapkan wilayah pesisir itu supaya menjadi attractiveness function daripada sumber daya alam itu, Pak. Nah, salah satunya adalah dengan pelabuhan. Pelabuhan itu hanya sumber intermediate, mencoba mendaratkan sumber daya itu ke darat. Gitu. Banyak yang melakukan itu adalah nelayan. Nelayan hanya melakukan saja, Pak. Terus, Pak. Next, please. Nah, antara darat dan laut itu terjadi suatu namanya keterkaitan ekologi atau ekosistem. Apa yang terjadi di laut itu merupakan dampak dari perilaku kita di darat. Darat memberikan dampak ke laut. Laut juga memberikan dampak ke darat. Nah, ini adalah satu gambaran. Ternyata namanya pesisir, itu letaknya sangat strategis sekali. Maka itu saya sebut namanya hyper interconnected society. Sebetulnya masyarakatnya itu harus berkembang, Pak. Ekonominya sekarang rendah, Pak. Potensi untuk tubuhnya sebetulnya besar. Kemudian namanya pesisir itu adalah merupakan satu penggerak ekonomi. Di mana di pesisir itu akan terjadi namanya dinamika mobilisasi resources. Maka itu penanganan pembangunannya harus terintegrated. Kita berupaya melakukan satu transformasi ekonomi untuk pembangunan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Nah, terminologi ini ada pesisir, ada laut, ada pulau-pulau kecil. Tadi Ibu sudah sampaikan
bahwa kita nomor 2 di dunia, panjangnya sekitar 99.000 kilometer itu. Nah, ini yang harus kita coba kenali. Monggo terus. Next please. Nah, ini satu gambaran Pak. Yang tadi Pak Sumarto sampaikan gitu ya. Saya ingin mencoba gitu ya, melihat dari segi ekonomi, mata rantai ekonomi kaitannya kepada pemanfaatan resources di laut. Kaitannya sama nelayan itu Pak. Jadi kalau kita boleh lihat gitu ya, ada yang disebut sektor primer, yaitu penangkapan ikan, budidaya ikan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan namanya sektor primer. Dan Pak itu ada di Ferianto, laut. Mas Ya. Ferianto, mohon maaf. Itu ada suara gesekan, apa mungkin wirelessnya Pak Ferianto ya? Agak ada background. Ya, enggak. Earphone. Rantai kacamatanya mungkin. Rantai kacamatanya mungkin. Oh, rantai kacamatanya Pak Ferianto kegesek ya. Oh, maaf. Nah, ini kapan di pesisir itu kaitannya sama dengan sumber daya bisa terjadi pertumbuhan ekonomi atau multiplier efeknya besar kalau itu produksi itu terkait dengan kegiatan pengolahan. Kegiatan pengolahan itu terkait dengan kegiatan pemasaran. Nah, kegiatan penangkapan atau budidaya itu ada di laut. Laut itu kaya sekali, plus keindahan alamnya hebat sekali. Nah, sektor sekunder dan tersier, itu, kegiatan pengolahan dan pemasaran, itu ada di darat. Nah, disitulah kampung nelayan itu tinggal, itu Pak. Nah, untuk menghubungkan antar sektor primer dan sektor sekunder, maka dulu dibutuhkanlah namanya infrastruktur. Infrastruktur itu yang disebut pelabuhan. Nah, kalau tanpa pelabuhan, ikan tidak bisa didaratkan. Tetapi, nah ini yang terjadi di Indonesia. Ikan itu tidak sempat didaratkan, tetapi diekspor langsung ke Taiwan, ke Korea, ke luar negeri gitu, melalui pencuri-pencuri ikan itu. Nah ini itu yang terjadi Pak. Itu. Nah kerjasama antara nelayan dan pencuri-pencuri ikan itu sangat intensif sekali. Gitu. Di laut itu nelayan tidak mengenal namanya pencuri. Gitu. Karena terus terang saja untuk pelayanan pulau-pulau kecil, nelayan itu sangat mengharapkan datangnya pencuri ikan. Karena pencuri ikan itu adalah membeli produk-produk dia, gitu. Produk-produk nelayan. Karena pemerintah tidak mampu melayani pelayanan untuk membeli produk-produk dari masyarakat yang jauh, gitu, di tengah laut itu. Gitu. Nah ini pencuri ikan datang ke pulau-pulau kecil, dia lempar semua sembako, dia suplai sembako, dia beli ikannya. Jadi kehidupan nelayan di pulau-pulau kecil itu sangat tergantung sekali dengan pencuri-pencuri ikan itu. Gitu. Nah ini yang harus kita coba tengahi itu Pak. Nah untuk mendukung kegiatan pengolahan atau pemasaran yang berada di pesisir. Nah, ini kita harus dukung, Pak. Iptek, gitu ya, sarana prasarana, itu yang harus ada di pesisir. Nah, ada next please. Nah, ada beberapa aspek yang biasa kita tangani. Ya tadi yang disampaikan juga sama Pak Sumartono, yaitu kita melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama untuk pelaku-pelaku agribisnis. Gitu. Yang kemudian ada pengembangan dan penguatan kelembagaan, sistem development daripada institusi yang kita kembangkan, pengembangan penyuluhan, iklim buat usaha atau investasi kita dorong, itu sampai kepada namanya peningkatan sarana prasarananya. Itulah biasanya yang pemerintah lakukan, itu ya.
untuk membangun namanya kampung-kampung nelayan. Gitu. Tetapi kalau kita bedah siapa pelaku-pelaku yang ada di kampung nelayan, itu ada 3. Ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat. Gitu. Jadi tidak seluruhnya oleh pemerintah. Nah, peranan masyarakat ini yang perlu kita tingkatkan. Supaya masyarakat bisa mendapatkan berbagai keuntungan dari perputaran produk-produk sumber daya kelautan. Itu. Nah, swasta kedudukannya adalah men-trigger. Itu. Dia punya channeling keluar, bisa ekspor, punya teknologi. Itu. Nah, ini yang harus kita coba kemas dalam satu integrated development. Itu. Next, please. Nah, ini adalah suatu skema yang kita bikin di darat itu. Kita bikin namanya, kita support namanya sentra-sentra produksi. Itu. Jadi ikan dari laut ditangkap oleh nelayan atau kelompok tertentu. Nah, di daratnya itu, di dekat kampung nelayan itu, kita kembangkan namanya sentra-sentra produksi. Fungsi, the main function of central production adalah untuk meningkatkan value added. Gitu. Jadi ikan bukan hanya ditangkap langsung dipasarkan, tapi diolah dulu. Gitu. Nah, supaya tadi mata rantai ekonominya semakin kuat. Gitu. Nah, kalau nelayan dapat ikan banyak, belum tentu dapat jaminan dia akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, maka itu harus diatur nih, Bu. Bagaimana sentra-sentra produksi itu kita kembangkan di sekitar kampung nelayan supaya mendapatkan multiplier effect. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Itu. Supaya sentra produksi itu merupakan core business daripada satu kampung nelayan. Gitu. Nah, ini mata rantai itu akan semakin kuat. Nah, kalau kita berbicara katakanlah ekspor atau pemasaran, itu jangan dilemparkan ke nelayan. Nelayan kurang mempunyai kemampuan ya menjual produk-produknya. Yang tahu hanya apa adanya saja. Gitu. Nah, inilah dibutuhkan namanya entrepreneur, gitu ya. Satu pelaku-pelaku bisnis untuk mencoba menghandle. Kenapa tadi saya sampaikan pesisir itu lokasinya sangat strategis? Karena dia letaknya itu memang strategis, bisa channeling kemana-mana. Gitu. Nah, ini yang harus kita coba dukung itu. Next, please. Nah, inilah salah satu cara bagaimana pesisir itu kita bangun. Ini yang dilakukan selama ini. Ada namanya bina usaha, bina lingkungan, ada bina masyarakat. Itu. Untuk namanya pesisir itu berkembang. Itu. Nah, masyarakat juga harus dibina supaya bisa terintegrated dengan main activity-nya. Ini salah satu contoh yang kita Pak Bupati Sangir Talaut itu meningkatkan value added daripada produk-produk perikanan supaya dapat lebih tinggi lagi. Dia kumpulkan produk-produk dari sekitarnya. Dia kumpulkan di Sangihinya. Dia sedikit dia olah, kemudian dia baru pasarkan. Itu. Jadi bukan di surrounding areanya itu langsung diekspor, tidak. Itu. Nah, apalagi sekarang, itu globalisasi itu menentukan quality of the product, gitu. Maka itu harus diolah dulu, gitu, supaya nilai tambahnya itu ada di daerah itu. Itu yang dilakukan. Nah, untuk itu perlu ada pembinaan kepada nelayan. Gitu. Yang ini masih sangat terbatas sekali. Bapak Ibu bisa sampaikan, nelayan memang punya keterbatasan, teknologi, kapital, macam-macam. Gitu. Nah, ini yang harus tugas kita membinanya supaya bisa tumbuh berkembang. Terus, Pak. Next, please. Nah, ini salah satu pendekatan yang kita lakukan. Ini saya kembangkan di namanya Selat Karimata.
Selat Karimata itu depannya Singapura, itu ada Batam Bintan. Nah, belakangnya itu ada Kalimantan Barat. Itu potensi ikannya besar sekali. Itu. Nah, kita coba develop satu sistem. Itu. Jadi bukan hanya sekedar tangkap, itu, tetapi kita cari where is the main market, gitu, yaitu Singapura dan Batam. Gitu. Maka tuh setiap titik-titik kota-kota pelabuhan yang ada di Kalimantan Barat, gitu, kita dorong bagaimana dukungan nelayannya itu kita integrasikan, kita orientasikan ke Singapura atau Batam. Gitu. Karena nilai atau price daripada ikan itu paling tinggi ada di situ. Gitu. Nah ini kita harus berbicara apa? Integrated system of the market. Gitu. Kalau enggak, nah ini harga jatuh. Nah, itu sana. Nah di atasnya tuh ada Natuna itu. Natuna itu tempat gentayangannya pencuri-pencuri ikan itu, terutama dari China itu. Nah ini ya harus kita lihat. Jadi development mengembangkan apa sumber daya laut betul-betul harus terintegrated gitu. Dari infrastrukturnya, marketing sistemnya, productionnya, itu ya. Nah, masyarakatnya harus kita integrasikan. Nah ini, jadi kalau kita melihat per kasus, gitu ya, agak bingung gitu ya, memecahkan masalahnya. Itu. Ini yang harus kita coba petakan, kita programkan, kita integrasikan. Itu yang kita lakukan. Terus, next please. Nah ini ada daerah namanya Maratua. Maratua itu depannya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu ada Selat Makassar. Itu adalah Alki 2, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Strategik sekali, indah sekali, ikannya banyak. Maratua itu Derawan, nah, itu ada pariwisatanya juga sangat hebat. Gitu. Nah, kita melakukan satu integrasi antara perikanan sama pariwisata. Nah, itu. Kalau hanya single activity, multiplier efeknya agak terbatas. Gitu. Maka itu kita kombinasikan, ya. Nah, maka itu ada klaster-klaster itu, Bu. Yang merah, yang biru, yang hijau, gitu ya. Nah, kita dorong juga pusat pertumbuhannya, yaitu di Tanjung Batu. Gitu. Supaya ada suatu sistem interaksi and development, supaya terjadi suatu sinergi economic activity. Nah, ini harus kita coba pertemukan. Next, please. Nah, ini ada beberapa titik di Indonesia yang kita tadinya akan kembangkan itu sebagai pusat-pusat pendaratan ikan di Indonesia, gitu ya. Ada dari Nias, ada dari Padang, Cilacap itu ada sekitar 15. Itu hanya baru alternatif. Gitu. Nah, kita lakukan. Nah, sinergi itu nanti akan kita coba olah di daratnya dan kita coba ekspor. Gitu. Sebagian untuk di dalam negeri, sebagian untuk luar negeri. Inilah peta-peta strategi development dari kelautan Indonesia yang sangat luas sekali. Next, please. Nah, ini contohnya Malang Selatan. Next, please. Nah, ini di Malang Selatan itu kita siapkan namanya zona pendaratan ikan. Ada zona industrinya, ada pusat pelayanannya. Nah, itu. Nah, ini kita coba tata itu supaya namanya sedang biru itu ya atraktif gitu. Sumber daya ikannya di depannya hebat sekali gitu. Pendapatan nelayannya bagus gitu. Nah, kalau ada industrinya, ada tempat pendaratannya gitu ya, ada pusat pelayanannya. Nah, itulah namanya diversifikasi kegiatan akan terjadi. Industri abon ikan. Nah, di depannya itu ada pulau namanya Sampu. Nah, itu depannya Sidang Biru. Itu kita kembangkan para wisatanya. Jadi antara tourism development dan
pengembangan perikanan kita integrasikan. Dampaknya luas sekali kalau kita lakukan. Terus, next please. Nah, ini kita sedang coba kembangkan keburu kena COVID itu di daerah Pak Maru. Pak Maru itu di Sulawesi Tenggara. Itu. Kita kembangkan, next please. Ya. Kita kembangkan ya, namanya industri dan pelabuhan sebagai penggerak ekonomi kotanya. Terus, kita kombinasikan dengan pariwisatanya. Itu ada di sebelah utaranya. Nomor 2 itu. 3, terus ada pembangunan existing. Ya, kita coba fasilitasi. Jadi antara masyarakat setempat, kegiatan usaha sama pelabuhan, nah baru kita kembangkan itu. Next please. Nah, ini orientasinya ke pelabuhan dan industri ikan itu. Next please. Next please. Nah, ini terintegrasi. Nah, dari kota existing, nah itu kota Kamarunya kita integrasikan kepada new area development. Ada permukiman, ada industri, ada pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita integrasikan antara industri, permukiman, pariwisata, existing kotanya, wah, pertumbuhan ekonomi itu akan tercipta, Pak. Next, please. Nah, ini. Bagaimana pendekatan ekonomi yang kita lakukan gitu ya, untuk mengembangkan resources, terutama wisata. Laut itu adalah indah sekali. Sangat indah sekali. Di bawahnya itu ada ikan. Gitu. Tetapi keindahan itu tidak kita bisa ekspor. Yang kita bisa ekspor itu ikannya. Gitu. Nah, keindahan alam itu saya lihat itu sebagai supply side. Gitu. Nah, kapan dia akan menjadi kegiatan ekonomi kalau supply-nya ketemu demand-nya. Nah, demand-nya buat pariwisata di Indonesia yang indah itu mungkin masih bertebaran di dunia, Pak, di luar negeri. Gitu. Maka itu kita harus mempromosikan lokasi keindahan alam itu di daerah-daerah yang memang ingin datang. Nah, jadi kita bikin namanya International Market Survey melalui promosi supaya demand itu bergeser mendekati supply. Gitu. Nah ini yang supaya strategi ini pada saat terutama Indonesia Timur, gitu, kita melakukan hal seperti itu supaya ketemulah antara demand dan supply. Ibu, Bapak paham sekali namanya Raja Ampat. Kebetulan saya lama di sana. Indah sekali, seperti surga. Gitu. Tetapi kosong. Karena di mana itu yang mendatangkan uang. Itu masih entah berantah di mana. Gitu. Belum nyampe ke Raja Ampat ataupun ke Soro. Nah ini harus kita bikin satu strategi bagaimana mempromosikan para wisata yang bisa tumbuh berdampingan dengan pertumbuhan perikanan. Nah ini yang kita lakukan. Terus, next please. Nah, inilah akibatnya. Ya, dampak dari satu penanganan di pesisir. Nah, ini ada 10 tahun kita programkan. Ya, di mana kita mengembangkan kawasan, mengembangkan sektor pariwisata, mengembangkan promosi, pengembangan infrastruktur, pengembangan institusi pada satu kawasan. Nah, apa yang terjadi? Ya, itu adalah dampaknya setelah 10 tahun atau berapa tahun kemudian, itu pertumbuhan ekonominya eksponensial, bukan flat. Gitu. Nah, ini yang harus kita coba dorong, ya, supaya betul-betul pesisir itu merupakan pusat pertumbuhan. Gitu. Nah, terus next please.
Nah ini harapan kita ini Bu. Ini yang tadi Ibu sampaikan. Indonesia itu 90.000 kilometer pantai. Kita punya pulau besar dan kecil 17.000. Pulau kecilnya kalau saya boleh hitung itu sekitar 12.000 sampai 13.000. Nah, kita bikin klasternya, pengelompokan pulau-pulau kecil supaya apa? Economic scale-nya itu naik. Itu. Nah, economic scale naik, baru namanya investment itu atraktif di situ. Itu. Nah, itu saya bikin klaster-klaster pulau-pulau kecil itu. Nah, di samping itu dikembangkan juga kota-kota sebagai pensuplai pertumbuhannya. Harapan kami adalah itu kalau ya klaster pulau-pulau kecil ini terwujud dan terintegrasi ya dan didukung oleh pengembangan kampung nelayan dan pelabuhannya, pemerataan pertumbuhan atau disparity of regional itu akan turun, Pak. Jadi antara Aceh sampai Papua terjadi satu keseimbangan. Sekarang gapnya masih tinggi. Pak Jokowi bikin jalan tol, tol laut. Gitu. Nah ini interaksi ekonominya belum tercipta. Gitu. Jadi kapal dari Surabaya ke Sorong atau ke Biak. Gitu. Surabaya Sorong Biak itu jauh lebih mahal daripada Jakarta ke Beijing. Karena kembalinya kapal itu dari Sorong itu kosong. Nah, itu. Karena ekonominya tuh masih pas-pasan. Nah itu yang harus kita dorong. Gitu. Supaya interaksi aglomerasi ekonomi itu tumbuh. Gitu. Nah disinilah pentingnya. Bagaimana nelayan-nelayan itu kita libatkan ya di dalam pertumbuhan ekonomi, kegiatan processing gitu. Jadi sumber daya laut kita ini akan maju kalau dibutuhkan secara terintegrasi. Pelabuhannya, kampungnya, marketingnya, bisnis manajemennya dan sebagainya. Next please. Ini ada beberapa catatan saja. Ada beberapa catatan untuk coba mengintegrasikan. Gitu. Harus ada keterpaduan ekosistem darat laut. Keterpaduan level pemerintahan. Keterpaduan sektor pembangunan. Sektor destinasi pengelolaan. Sampai kepada hak properti masyarakat. Itu yang harus kita coba siapkan. Jadi membangun pesisir, membangun nelayan. Bukan hanya pendekatan sangat sektor. Bapak bangun jadi, gitu. Tapi maaf, biasanya umurnya pendek, gitu. Ya 2 tahun, 3 tahun lah itu hilang, got with the wind, gitu. Miskin lagi, gitu. Nah ini yang harus kita integrasikan. Nah saya tertarik dengan penjelasannya Bu Sumantoro, gitu ya. Rotary itu masuknya di mana, gitu ya. Nah, bisa ambil satu sisi. Kampung nelayan Canu business approach itu supaya betul-betul masyarakat itu mempunyai kemampuan menangkap ikan dan juga memasarkannya dengan teknologi yang diintroduce oleh teman-teman Rotary ini itu. Nah, ini harus kita mainkan itu. Sampai sekarang perhatian kepada nelayan masalahnya sangat kompleks itu ya. Sampai kadang-kadang minta ampun itu dorongnya. Mungkin itu dulu Ibu Bapak sekalian, itu apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kontribusi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terus terang ya, saya agak kaget ketemu sama Rotary ini gitu. Tidak biasanya gitu ya. Ada satu kelompok yang interest kepada satu kelompok masyarakat gitu ya. Nah ini mungkin saya perkaya dengan satu main activity is very serious gitu. And tourism gitu. Kalau itu dikemas Bu gitu ya dengan satu pendekatan, saya yakin ya investasi yang Bapak Ibu lakukan itu akan tumbuh dengan baik gitu. Yang mengisi Indonesia yang terjadi suatu namanya regional disparity gitu. Nah, ini
kita bisa perkirakan supaya kesejahteraan masyarakat itu naik. Gitu. Jadi kita bukan hanya memacu pertumbuhan ekonomi, tapi persoalannya bagaimana membuat pemerataan masyarakat. Itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dong. Kasih jempol 2 untuk pembicara kita kali ini. Sangat menarik sekali tuh jempol. Kalau angkat kaki, PP Rita jempol 4 ya. Hebat sekali. Malam ini pertanyaannya sudah cukup banyak ini karena waktunya sempit. Kalau melihat tadi pemaparan presentasinya, PR-nya memang banyak ya, Pak Ferianto Jais ya. Ya, Bu. Tapi it's better late than never dan kita selalu harus optimis bahwa insya Allah kebaikan itu selalu akan terjadi. Tadi saya lihat ada Pulau Matak, kebetulan saya dulu di Medco, dan Matak itu memang dibina kerjasama dengan Konoko awalnya ya. Ya. Jadi saya termasuk yang membeli hasil ikannya mereka. Ya. Jadi kita pegawai dipaksa membeli karena itu CSR-nya dari Konoko. Dan mungkin kerjasamanya dengan swasta ya harus dengan yang perusahaan energi yang berada di offshore ya di laut-laut sana. Oke, Pak Ferianto, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah mungkin saya mulai dengan pertanyaan pertama. IPP ini juga lihat pertanyaan IPP Subagio ya. Pertanyaan pertama dari PP Pradana. Saya nyontek ke sebelah nih. Sejauh mana dukungan dan bantuan pemerintah kepada nelayan Indonesia sejauh ini, mengingat bahwa perikanan dapat berperan di pendapatan negara dari pendapatan penjualan hasil laut ke negara lain. Mau dijawab langsung apa saya satu-satu aja ya, Pak Ferianto ya? Boleh. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Sampai hari ini pemerintah itu perhatiannya besar sekali ya terhadap namanya laut, nelayan, infrastruktur, pemasaran dan sebagainya. Tetapi terus terang saja ya, saya mantan daripada kelautan perikanan gitu ya. Kemampuan terbatas, Bu. Gitu. Kemampuannya terbatas. Nah, tapi pada saat kemampuan terbatas, kita harus mampu melakukan namanya strategic development planning. Nah, ini yang masih susah gitu. Ya. Kalau ditanya uangnya nggak ada, gitu ya. Uangnya terbatas. Tetapi kalau kita mendekati namanya dengan asset management itu tidak perlu ada uang pemerintah. Uang itu punya nilai tinggi sekali. Contoh aja, Bu, benur itu. Benur tuh dijualnya Vietnam terima 150.000 per benur. Kalau jadi sudah besar, harganya 3 jutaan 1 ekor. Nah, itu diekspor ke Amerika. Nah, kenapa tidak dibudidaya di Indonesia? Nah, hal-hal seperti itu harus kita reformulasi development sistemnya. Itu baru di benur. Belum yang lain-lain, garam. Garam itu tidak ada penggantinya selain NaCl. Produksinya hebat sekali. Saya nanganin garam 3 tahun. Kenapa harus import? Itu kan nggak masuk akal, kan? Nah ini saya tidak bilang ada mafia atau tidak, ya. Nah ibu-ibu kan paham sekali, ya. Nah ini permainan-permainan itu, Jadi kejepit dalam sistemnya. Tapi ini buat di diskusi kita saja, Ibu ya, supaya paham apa yang terjadi, gitu ya. Kenapa jadi masalah tersendiri? Ya. Nah, mungkin itu, Bu. Makasih. Oke, terima kasih. Sudah jelas. Pak Ferianto Jais. Ya, udah jelas ya Pak Pradana, PP Pradana udah. Ini pertanyaan kedua, Bapak Ferianto. Ya. Dari Faisal. Apa tantangan pembangunan pesisir dari sisi pemenuhan hak asasi laut untuk lestari? Bagaimana membuat skema bisnis pesisir berbasis koperasi
di mana semua bentuk investasi dari luar tidak menjadi predator nelayan. Waduh, ngeri sekali pertanyaannya. Iya. Pakai kata predator. Tapi itulah yang terjadi, Bu. Gitu ya. Nah, sumber daya di laut itu yang disebut common property. Gitu. Sumber daya yang milik semua orang. Gitu. Tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Gitu. Nah, ini hukum namanya hukum common property. Gitu. Tetapi kenyataannya di lapangan, ya, walaupun common property, itu masyarakat adat itu punya wewenang, ya. Hukumnya bukan hukum positif, gitu. Dia mengelola, dia memelihara conservation areanya, dia mengelola segala macam. Saya pernah datang ke namanya Lombok Timur. Saya bilang, saya mau ikut investasi, silahkan Bapak. Gitu. Tapi aturannya diatur gitu sama dia, gitu kan? Ya oke lah, gitu. Mereka punya hukum namanya SASI. Gitu. Nah itu satu. Yang tadi pertanyaan adalah kekuatan asing itu. Ini kan peranan pemerintah, akhirnya bilang Anda boleh terus atau tidak. Yang sekarang kan pemain-pemainnya hebat-hebat, gitu. Nah, kalau perikanan itu kita harus buka-bukaan gitu ya. Nah, baru clear ya persoalan apa yang harus ditangani gitu ya. Nah, mendongkrak nelayan nggak gampang itu. Gitu. Apapun namanya nelayan butuh hidup gitu ya. Nah, ini yang persoalan yang paling sekali gitu ya mengatasinya itu. Nah, itulah. Oke. Jadi masalah priority sebetulnya juga ya, dari nelayannya sendiri, dia butuh survive. Iya. Ya, betul. Betul. Maka tuh saya bilang penjajahan ekonomi masih ada. Ya, ya. Nah, itu yang terjadi gitu. Bayangin nelayan miskin di tengah sumber daya yang hebat. Waduh, sengsara sekali dengernya itu. Yang jadi korban malah nelayan. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak Ferianto, ini dari PDG Sumantoro. Katanya, ini saya quote aja ya. Saya nggak paham, sudah merdeka 75 tahun, kok nelayan kita terus termarginalkan dan kita tetap miskin-miskin. Pertanyaan yang bagus sekali itu Bapak. Kita memang kejepit di dalam suatu sistem. Gitu. Ya. Jadi pemerataan itu ya. Ya kalau saya boleh bilang itu harus masih dibenahi itu, gitu ya. Nah, kayak koperasi ya di nelayan, gitu ya. Ada koperasi Bu, ya, ada produksi, ada jualan, gitu ya. Tapi di atasnya ada yang lebih berkuasa, ya, betul. Menentukan harga, menentukan pasar, gitu ya. Apa yang saya omongkan itu adalah pengamatan di lapangan, tapi tidak pernah ada catatan statistiknya. Gitu. Wah itu tidak mudah gitu mengatasi dia gitu. Nah, Bapak akan paham sekali kalau memang nongkrong di sana gitu. Waduh, itu yang terjadi gitu. Maka itu saya pernah bicara sama Pak Bagio gitu. Kalau mau membangun pesisir, kita harus nongkrong di situ, terjun di situ gitu. Pahamilah gitu. Bukan tangkap proses jual, bukan gitu. Banyak tangan-tangan yang bermain gitu. Nah, itu yang kita harus atur institusinya. Institusi yang punya power ya, gitu ya. Bukan asal institusi ya. Koperasi ada gitu. Tetapi tidak mensejahterakan nelayan gitu. Nah, ini contoh bagus di Taiwan, Kaohsiung itu. Saya datang itu 1 jam dari Taipei ke selatan. Di situ di Kaohsiung itu ada industri. Saya tanya sama nelayan itu industri siapa? Dia tuh ngeliat saya tuh ketawa. Ini orang bodoh amat sih katanya. Itu punya kami Bapak. Kok bisa? Itu nelayan ada punya. Jadi koperasi itu adalah lintas sektor. Jadi industriawan itu paham sekali kalau tidak ada ikan, industri tidak jalan. Ikan hanya diperoleh oleh nelayan. Ya. Jadi mereka bikin koperasi antara nelayan sama industriawan. Gitu.
Jadi resiko apa badai segala macam ditanggung oleh industriawan itu karena lintas sektor itu. Di kita maaf, koperasi nelayan ketemu nelayan, gitu ya. Ya keluarnya susah lagi gitu. Nah ini nih yang harus kita benahi tatanan-tatanan seperti itu. Gitu. Ayo Pak. Jadi kayak vicious cycle ya, bolak-balik masalahnya balik lagi ke situ. Betul Bu. Betul. Ya. Nah, tapi di tengah-tengah itu ada yang main Bu, yang dapat untung hebat. Gitu. Yang muter-muter aja yang menjadi iyalah, itu lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari PP Pradana. Pada zaman Menteri Kelautan Susi banyak kapal nelayan gelap yang ditenggelamkan. Apakah saat ini penenggelaman kapal nelayan gelap masih terjadi? Mungkin yang dari luar negeri ini ya maksudnya. Itu banyak tuh dari Vietnam gitu ya. Situ ya. Zamannya dulu namanya Pak Rohmi Dahuri itu sudah ada itu Bu. Gitu. Hanya suatu ini saja. Saya nggak boleh mengkoreksi ini. Apa manfaatnya menenggelamkan kapal? Setelah ganti menteri, ya datang lagi tuh pencuri. Gitu. Dan tidak merubah produksi segala macam, enggak gitu. Hanya popularitas saja. Kalau menurut saya ya mudah-mudahan saya salah gitu ya. Hanya popularitas saja. Terus kedaulatan terjamin. Sekarang enggak juga gitu. Ya, itu kan dilematis gitu. Itu yang harus kita coba benahi itu ya. Jadi betul-betul memahami what is the real problem itu. Yeah. And how to solve it gitu. Itulah yang harus kita mainkan gitu kan. Jadi bukan dengan satu popularitas di bom di masuk TV gitu ya. Nggak merubah juga kok. Kesejahteraan nggak naik kok gitu. Dengan ngebom masyarakat gitu. Aja populer aja, itu aja. Mungkin problemnya sudah sangat kayak benang kusut. Betul. Jadi emang agak repot juga untuk siapapun menterinya. Betul. Untuk membenahi benang-benang itu sih Pak. Nah yang penting bos di atasnya harus kuat. Ya, itu betul. Aja. Cuman 10 tahun juga kurang kali, walaupun presiden 2 kali juga kurang kayaknya. Ini ada usulan nih Pak Ferianto. Beliau dari Pak Kristanto yang sudah left. Dia sarankan mungkin next-nya diskusi pada level mikro. Jadinya seperti di Muara Baru atau Muara Karang, perbaikan-perbaikannya bagaimana. Itu mungkin webinar kita berikutnya Pak Ferianto bisa membahas itu kali ya. Boleh. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Julius Widiantoro dari Bekasi Raya. Salah satu usaha menambah added values produk kelautan adalah kampanye konsumsi ikan. Membangun produk kelautan dengan membangun branding. Demand akan tinggi kalau rakyat Indonesia suka konsumsi ikan. Pertanyaannya, kampanye konsumsi ikan apakah masih dilakukan? Apakah masih ada kampanye konsumsi ikan? Setahu saya masih Bu, tapi tidak efektif. Ya. Ya udah istilahnya meredup lah, gitu ya. Meredup. Nah, itu kan jawabannya siapa? Pak Rohmi Dahuri itu, konsumsi ikan naikin berapa kilo per orang per tahun itu kan. Nah, itu memang naik gitu. Nah, tapi ya memang kalau saya lihat konsumsi ikan tuh ada kaitan sama budaya gitu. Dipaksa-paksa juga nggak naik-naik gitu. Nah kalau Jepang memang budayanya makan iya, itu. Betul. Itu. Kalau saya disuruh-suruh emang dia makan itu, dikejar. Ya. Maka itu salah satu produk dari ikan di kita masuk ke Jepang itu hebat sekali, cepat sekali. Ambon aja setiap hari tuna itu 1 ton ekspornya. Satu perusahaan loh. Nah, ke International Fish Market di Tokyo 1 ton masuk dari Ambon gitu. Nah, itulah yang dilakukan. Lanjut.
Sekarang saya kampanye deh untuk para lansia, seminggu 3 kali harus makan ikan katanya, biar sehat. Betul Bu, itu sehat loh. Iya betul, ya. Sehat. Jadi kurangin daging dan ayam, ikan. Sehat betul. Bisa tiap hari. Cuman memang ikan tuna masih mahal ya, jadinya ikan kembung aja deh sama selar, oke. Ya, ada komentar sedikit itu bahwa Indonesia ini sebetulnya karena penjajahan Belanda itu, orang Indonesia itu lebih baik bekerja di darat. Orang Belanda mengatakan, jangan kamu ke laut, jangan makan ikan, nanti kulit kamu gatal-gatal. Wes mangan pitik wae. Tapi apa yang Pak Bagio sampaikan betul Bu ya. Jadi ada suatu policy dari Dutch government gitu ya. Kalau orang bermain di laut, dia akan menguasai dunia. Nah, itu. Maka itu orang Indonesia dijajah dia tidak boleh ke laut. Itu. Ke laut itu urusan Belanda. Nah, itu. Indonesia urusan darat. Nah, itu. Maka itu nggak maju-maju. Itu aja. Itu yang ngomong Pak Sarono. Di Norway orang makan ikan salmon terus ya. Nah, iya loh. Ya, sehat. Oke, ada permintaan Pak, mohon izin katanya mau mendapatkan materinya, apakah boleh di-share? Boleh. Sudah saya catat Pak Lukman ya, nanti akan kita kirim email materinya Pak Ferianto. Pertanyaan berikutnya dari Gabriel. Challenge for Indonesian development are lack of infrastructure, transportation and complicated bureaucracy. Ya, benang kusut. Dari kategori dalam economic development. Jadi mungkin menurut Gabriel ini kita masukkan membantu nelayan dalam kategori economic development. Mungkin nanti PDG SEM juga akan bantu mikirkan bagaimana kita memberikan suatu project meningkatkan para nelayan kita di beberapa pelosok. Salah satunya di Pulau Seribu, Pak, PDG ya. Kita punya project di Pulau Cleaning Water di Pulau Seribu, mungkin kita bisa integrasikan dengan proyek kita. Ya. Pertanyaan berikutnya. Boleh. Saya baca yang di sini dulu ya, PDG ya, supaya selesai ini enggak. Masih banyak. Sebentar. Pertanyaannya dari Rotarian Ade Soekardi, apakah proyek Pelabuhan Kampung Nelayan Malang sudah terrealisasi atau masih dalam konsep perencanaan? Yang tadi Malang yang saya sampaikan, itu sedang biru itu saya bangun rencanakan tahun 2001. Nah, itu sebagian sudah dilaksanakan itu. Nah, ini memang istilahnya up and down gitu ya di situ. Antara iya dan enggak, tergantung interest Pak Bupatinya gitu. Tetapi kenapa saya membangun situ? Itu menarik ya. Jam 7 pagi, ya jam setengah 7 saya tuh ada di pelabuhan. Keluarlah kapal nelayan ke laut. Depannya itu ada namanya Pulau Sempu. Nah, itu. Sekitar jam 2, jam 3 itu kapal itu kembali. Bawa 9 ton ikan. 9 ton ikan, kali aja berapa 3.000 per kilo. Gitu. Saya bilang ini hebat resources ini. Gitu. Kebetulan saya dekat sama nelayan itu, ya, nelayan mereka itu. Gitu. Wah, ini kalau Bapak kita bikin satu production process, itu akan naik gitu. Betul gitu. Ya, tetapi di sana masalahnya institusi penggeraknya itu masih maaf kurang inovatif gitu. Padahal itu kalau dikombinasikan dengan wisata gitu ya. Itu terjadi suatu sinergi ekonomi itu gitu. Nah, sebagian ibu-ibunya sudah bikin namanya abon udang gitu. Nah, dipasarkan loh ke Malang, ke Surabaya gitu. Itu tahun 2005 itu. Jadinya seperti itu. Nah, tapi continuity of development itu yang maaf di Indonesia itu suka berhenti nggak keruan itu. Nah, ini harus dikawal terus itu, Bu. Cepat bosen kayaknya ya. Mereka maunya cepat kaya. Mungkin ya. Jadinya ini waktunya kita kejar-kejaran dengan waktu nih, Pak Ferianto. Ini pertanyaannya masih banyak. Ada lagi, saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Salah satu potensi daerah pesisir adalah budidaya tambak udang.
Ya. Bagaimana menghadapi regulasi di daerah yang tidak sinkron antara potensi yang ada dengan pembagian zonasi RT RW yang tidak sinkron, yang ujung-ujungnya menghambat mempersulit investasi. Ya, untuk tabak udang ya Bu ya. Kalau saya dulu saya pernah coba mengidentifikasi potensi. Seluruh Indonesia itu potensi untuk tabak udang ada sekitar 800.000 hektar dari Aceh sampai Papua. Gitu ya. Pada saat itu yang sudah develop baru hanya sekitar 350 ribuan. Gitu. Nah, maka itu waktu itu masih main namanya Faname. Gitu. Faname untuk dikembangkan. Karena Faname pasarnya bagus itu. Nah, ini datanglah lahirnya namanya rencana zonasi. Rencana zonasi kadang-kadang, maaf ya, saya orang perencana wilayah itu, kadang nggak ketemu itu sama minat investor gitu. Dia bikin aturan, itu bikin zonasi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat investor itu. Nah ini kadang-kadang, halo, ya, halo, ya sudah selesai, teruskan aja Pak Ferianto. Lanjut Pak. Oke. Nah itu yang harus adjustment itu ya. Antara rencana zonasi RZWP 3K gitu ya dengan para minat-minat investor gitu. Nah ini harus kita coba modified gitu. Nah ini saya coba lakukan gitu ya. Saya koordinasi dengan teman-teman ATR itu karena namanya rencana zonasi sekarang ada di ATR. Saya bilang kita harus identifikasi dulu para minat investor di pesisir itu seperti apa gitu. Karena yang membangun ya mereka, nah itu. Ya. Nah pemerintah itu kan hanya memfasilitasi. Gitu. Nah mempertemukan antara regulasi sama the real investment process itu harus kita masih baku damaikan. Nah ini persoalannya. Oke, maaf moderator. Yes. Saya kira pertanyaan-pertanyaannya masih banyak di chat ya, tapi kami memberikan kesempatan juga kepada para hadirin yang mau memberikan pertanyaan secara lisan. Mungkin kita bisa memperpanjang kira-kira 10 menit. Jadi kita selesaikan. Jadi kami persilahkan kepada para peserta yang mau mengajukan pertanyaan secara lisan. Ini masih ada satu aja dari chat ini, mungkin ya? Ya. Sementara ada satu dari chat mengenai konsep pemahaman dari Pak Soekardi, konsep pemahaman kampung nelayan yang terintegrasi dan bernilai bagi optimalisasi swasembada hasil laut. Koperasi intinya adalah pengusaha, plasmanya para nelayan. Konsep koperasi ini mungkin bisa diterapkan dan mungkin sudah diterapkan juga ya Pak Ferianto ya. Ya. Tapi banyak tantangannya Bu. Nah, konsep pembangunan kampung nelayan itu bukan hanya kita coba bangun fisiknya. Gitu. Jadi namanya bina sosialnya seperti apa, bina institusinya seperti apa. Gitu. Nah, saya pernah menerapkan, ini sebagai contoh saja Bu, menerapkan bagaimana membangun pemberdayaan masyarakat pesisir untuk permukiman. Ada 3 komponen saya kasih, itu infrastruktur, environment, sama rumah. Itu. Nah, pada saat itu saya angkat dari local people yang berpendidikan. Ada sebagai komandan di lapangan. Itu. Wah, dia diskusi sama masyarakatnya, menentukan kampung ini mau diapakan, saya bilang. Mau dibakar, mau direncanakan, atau mau dibangun. Itu. Nah, dibangunlah dia. Nah, sekarang pilihan ada di Anda. Gitu ya. Mau bangun infrastruktur apa dulu? Gitu. Nah, saya hanya meneliti konsep-konsep infrastrukturnya kayak apa, lingkungannya kayak apa, rumahnya kayak apa. Kami berikan dana itu dari pemerintah. Yang saya takut adalah pada saat bangun rumah. Nah, itu ya. Karena rumah itu akhirnya nanti ada, saya hanya bisa katakan menyediakan 50 rumah. Yang butuh 80 orang. Waduh, ini kan bunuh-bunuhan itu Pak. Tetapi ternyata masyarakat pesisir ya, integrasi sosial itu bagus sekali, pengambilan keputusan bagus sekali. Silakan mereka itu, saya tidak berani menentukan, karena pasti dihujat itu.
Nah, akhirnya mereka putuskan sendiri, alokasikan 50 itu cukup dengan masyarakatnya. Nah, tapi sosialnya dibina sampai kepada pengembangan usahanya pun dibina. Nah, ini namanya istilahnya PLBPM gitu ya. Kami bangun sekitar baru 50 rumah kampung itu seluruh Indonesia itu aja. Oke. Oke, mungkin pertanyaannya yang dari chat cukup. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, untuk di sini saya sampaikan siapa yang mau berminat untuk dengan materi presentasi dari Pak Haryanto Jais, untuk mengirim email ke saya, nanti saya masukkan ke dalam chat, nanti kita kirim ke email masing-masing ya. Silakan Pak PDG. PDG Sam sudah angkat tangan tadi. Ya, silakan PDG Sumantoro. PDG freeze ya? Freeze. Oke. Saya saya hanya mungkin pertanyaan bodoh dan saya nggak ngerti karena hampir 75 tahun kita merdeka. Pulau Seribu itu kan dekat dengan ibu kota negara. Kita punya proyek di sana. Bertahun-tahun sejak saya muda, udah mau tua sekarang, bolak-balik ke sana, kemiskinan tuh nggak pernah terangkat. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertumbuhan kemajuan industri pendayagunaan hasil laut itu tiap tahun tumbuh atau stagnan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaan bagus sekali Pak. Jawabnya nggak gampang itu Pak. Nggak gampang itu Pak. Tiap hari itu para pejabat sering ke sana. Para politisi, para punya pulau-pulau bagus di sana. Betul Bapak. Tapi mereka nggak bisa merubah orang di sana. Yang berubah nasib itu para elit politiknya aja. Kayak Surya Paloh punya kerajaan di ujung pulau sana. Ya, saya tahu. Saya dengki atau iri. Tapi sebagai makhluk sosial yang kita rotary juga punya proyek di sana, kadang-kadang nangis melihat anak orang-orang saudara-saudara kita di sana. Saya mengamati beberapa lokasi Pak ya di Pulau Seribu ya, dan juga di pantai utara Jakarta itu Pak. Itu menarik sekali Pak. Ada pulau yang diisi oleh masyarakat yang tidak mau pindah-pindah, padahal environment-nya sudah parah gitu ya, nggak mau pindah gitu. Nah, yang di pantai utara Jakarta itu Pantura itu gitu ya, yang di depannya mau direklamasi gitu ya, itu ada 7 kampung nelayan gitu. Dia ekonominya pas-pasan, terjepit gitu. Terjepit, tidak berkembang. Sampai saya membimbing seorang mahasiswa UI membuat pembenahan lingkungan masyarakat pesisir itu Pak. Saya melihat Pak, ekonomi mereka terjepit oleh urban activity DKI gitu. Nah, dia hanya bermain ya ke perikanan lagi gitu. Jakarta itu adalah tempat penumpukan kapal-kapal ikan andon dari seluruh Indonesia, katakanlah gitu ya. Karena apa? Jakarta itu pasar ikan terbesar dan harganya paling bagus dibandingkan pelabuhan-pelabuhan lain gitu. Tapi mereka gitu ya, soal kehidupan atau quality of life itu ya gitu-gitu aja gitu. Maka itu kan ada pemikiran ya, reklamasi itu Pak. Saya tidak membela siapa-siapa reklamasi. Dari reklamasi itu 5% gitu, tanahnya itu akan dipakai untuk resettlement masyarakat di situ. Gitu ya, masyarakat di Pantura itu gitu. Nah, terus membangunnya itu Pak Gubernur itu mencoba ya 15% daripada NJOP dia alokasikan untuk bangun kampungnya gitu. Itu yang dilakukan. Tetapi politik menyatakan go to hell sama reklamasi. Wah, ini kan jadi persoalan itu. Nah, pada saat itu saya menghadapi 3 kelompok nelayan itu, Pak. Nah, itu memang berat sekali, Pak. Saya bilang saya bukan pembela investor, gitu. Saya hanya punya konsep, gitu, untuk
sederhanakan lingkungan bapak-bapak. Gitu. Mereka sadar. Dia bilang, Bapak, saya tidak melawan pemerintah. Saya setuju. Oke, kalau Bapak setuju, pakai konsep ini. Gitu. Dipakailah itu konsep. Gitu ya. Tapi ya itu, reklamasinya tidak ada. Gitu. Itu yang jadi persoalan. Karena kepadatan penduduknya, Pak, di Jakarta Utara, minta ampun, Pak. Orang tuh tidurnya tidur berdiri, Pak. Bukan tidur. Gitu. Nggak ada tempat. Gitu. Ekonominya kejepit. Gitu. Nah, itu yang terjadi, Pak. Satu. Kalau industri saya kurang paham sekali itu. Berat memahaminya buat saya, gitu ya. Kenapa kok dia katanya sih tumbuh padahal kagak gitu ya. Nah, itu yang gak kena. Ikan yang masuk Jakarta itu bukan pada umumnya untuk konsumsi orang Jakarta. Besar sekali, ya. Menganga sekali, gitu. Itulah kehebatan Jakarta. Nah, solusinya memang tidak mudah, gitu. Nah, terlalu padat, over capacity-nya hebat sekali, gitu. Nah, ini harus kita coba renungkan itu, Pak. Oke. Cukup DJ Sam? Terus saja. Pertanyaan makin banyak, makin bingung. Harus dimulai dengan selangkah demi selangkah. Ya, selangkah demi selangkah. Sejak saya umur 25 ini udah mau 70 masih sama aja. Seperti kata Pak Ferianto, memang yang tergantung yang di atasnya aja, yang paling tingginya ya Pak Ferianto ya. Yes, PP Subagio. Saya sedikit, ya. Silakan Pak Ferry. Ya Pak. Ya. Terima kasih banyak atas paparannya. Saya memikirkan sekarang bahwa memang desa-desa tertinggal itu, para kepala-kepala desanya tidak bisa mengajukan suatu perencanaan yang benar. Mungkin dari edukasinya. Dan kami-kami ini sebenarnya akademis yang bisa memberikan sekecil apapun untuk bisa memberikan suatu perencanaan. Baik itu anggaran, baik itu untuk infrastruktur, untuk budidaya, dan sebagainya. Saya mengajak para audiens di sini, marilah kita bergabung. Kita membuat suatu paket perencanaan anggaran. Bayangkan saja, kucuran dari pemerintah itu sekitar per desa itu antara 300 juta sampai 3 M. Itu sudah dikucurkan dari beberapa tahun yang lalu. Tapi selalu tidak bisa dihabiskan itu perencanaan tersebut. Marilah kita sama-sama coba nanti bisa kita suatu waktu bersama-sama membuatkan suatu workshop, membuat paket perencanaan suatu daerah yang mudah saja. Apakah mereka membutuhkan infrastrukturnya, cold storage, pembuatan es balok. Sebetulnya banyak donatur-donatur yang ingin membantu kita. Sekarang saya pun juga ada donatur yang ingin membantu pembuatan pabrik es balok untuk nelayan. Marilah kita membuat suatu perencanaan bersama, yang kecil-kecil saja, mulai dari kecil satu pelabuhan, tapi satu paket yang sistemnya itu standar. Saya kira itu yang usul saya, barangkali para audiens bisa kita sama-sama bekerja sama, tidak memikirkan politik, tidak memikirkan apa, tapi kita memikirkan nelayan untuk mengurangi kemiskinan di negeri kita. Terima kasih. Ide bagus itu. Ide bagus itu. Ya, setuju. Sudah waktunya kita memikirkan nelayan. Silakan komentar. Dari 6 area fokus kan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu tadi pertanyaan saya sebenarnya memancing itu. Yang dekat aja Jakarta susah sekali. Kalau susah kita mungkin minggir aja. Saya sependapat mungkin dana-dana desa banyak, ya coba kita optimalkan, kita matching grant-kan dengan dana-dana RI, mungkin bisa kita melakukan sesuatu. Tapi memang ini some commitment dari each individual yang punya waktu dan tenaga untuk gathering all information. Seperti Mas Ferry ini mungkin bisa bantu Rotary gitu loh. Ya. Terima kasih. Saya ingin mengundang sahabat saya, Ibu Lili, barangkali Ibu Lili yang mengarang buku atau menulis buku mengenai deklarasi Pak Juanda. Ibu Lili ada? Bisa silahkan mic-nya di on? Atau masih ada atau enggak? Atau yang kedua saya mengundang juga Pak Haryono yang berpikir ada, bahwa Pak. Oke. Masih ada. Karena tolong videonya di on. Ya silakan Bu Lili.
Ya, saya terima kasih banyak nih sharingnya sangat berharga sebagai ini maritim ya. Mungkin kita perlu memikirkan gimana campaign ini bisa lebih efektif. Saya nggak bisa nyalain videonya karena kebetulan udah di rumah. Jadi mohon maaf. Salam kenal buat ibu bapak semua. Kami sama-sama dari alumni Jerman sama Pak Bagio dan beberapa teman sebagai pegiat vokasi dan kita sangat concern ya dengan kemaritiman sebenarnya. Mungkin kalau kita galakkan hal ini dan campaign nanti akan bisa menjadi akselerator ya Pak Bagio ya seperti Ya, itu. betul. Dan hal-hal sederhana apa yang bisa kita transfer bukan hanya di Jakarta lah ya, tapi bisa hal-hal sederhana untuk di daerah-daerah pesisir lainnya, di mana kadang mereka membutuhkan satu solusi yang integral ya, bukan hanya cold storage, tapi atau pembeli atau apa gitu kadang mereka ada, cuman bagaimana juga bisa membantu mereka dengan begitu menjadi lebih produktif. Mungkin itu aja dari saya Pak sama Ibu Bapak semua. Terima kasih banyak. Jadi saya bersedia dengan Ibu Lili ini karena kami juga mempunyai proyek di Papua. Silahkan saja bergabung dengan kami, bukan menjadi anggota, tapi membuat suatu perencanaan paket ya, apakah itu edukasi, apakah itu apa, kita coba lemparkan ke salah satu nelayan yang kita kenal gitu, Muara Karang, Muara Angke atau apa. Begitulah saya usul supaya audiens juga bisa memikirkan itu. IPP INA, kita masih punya waktu sampai jam berapa nih? Ini sudah 5 jam menit. 20.43, udah cukup malam. Ya, sudah Mungkin, cukup malam. Iya, benar. Alhamdulillah, saya sebagai moderator, saya coba close saja. Rangkaian sesi diskusi malam ini sudah terlaksana dengan baik dan sangat menarik, banyak sekali menariknya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang very inspirational dan sangat membuka hati kita untuk membantu para nelayan yang ada di Indonesia. Bapak Ferianto Jais, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dan memberikan banyak sekali pertanyaan sehingga kita lebih memahami mengenai masalah-masalah nelayan dan supaya kita mau bekerja sama untuk membantu nelayan kita yang di Indonesia. Sebelum saya pamit sebagai moderator dan saya kembalikan kepada MC, saya mau tutup dengan pantun dikit ya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian webinar kita, semoga bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. IPP INA silakan. Tadi waktu masih banyak. Nggak apa-apa. Kapan lagi? Nanti nextnya mikro, masalah mikro. IPP INA mana ini? IPP INA? Freeze juga ya? Ada miss katanya. Enggak, itu ada freeze. Mungkin masih ada. Berikutnya adalah apa ya Pak PP Subagio? Penyerahan apresiasi oleh para presiden dari klub-klub yang sudah bekerja sama dengan kita. Dari Rotary Club Kebayoran, diwakili oleh Presiden Iwan. Presiden Iwan, Anda hadir di sini. Silakan Presiden Iwan.
Oh, betul. Ya, betul. Ya. Presiden Sama-sama, Pak. Iwan, penyerahan banner dari Rotary Club Kebayoran untuk ya melalui. Jadi ini banner adalah banner dari Rotary Club Kebayoran di mana Wah, saya bener member. lama itu. Iya, nanti akan disusun baru. Terima kasih. Silakan pada yang lain. Dengar itu masih mic-nya mute. Ya. Berikutnya kepada Pres Ari, Rotary Club Jakarta, Presiden Rotary Club Jakarta Cinere, waktu dipersilakan. Masih di mute. Di mute. Unmute dulu. Rotarians dan peserta webinar, terima kasih sudah bertahan sampai malam untuk mengikuti secara seksama uraian dan penyampaian Pak Ferry. Insya Allah apa yang dipaparkan Pak Ferry akan lebih membuka mata kita untuk lebih peduli kepada potensi kelautan Indonesia, serta harapan yang dikemukakan tadi akan dapat terwujud. Rotary sebagai organisasi sosial bisa memulai melakukan langkah kecil, bisa mewujudkan hal ini menuju Indonesia maju. Amin. Yuk kita berbuat kebaikan dengan bergabung dan berkarya bersama Rotary. Sekian dari kami, selamat malam dan salam Rotary. Ini ada sama seperti Kebayoran, apresiasi untuk Pak Ferry. Nanti kita arrange ya Pak Bagio bagaimana mengirimnya. Menyerahkan. Ya. Terima kasih semua. Selamat malam. Bekasi Raya belum. Pak Selanjutnya dari Bekasi ya. Lama tak jumpa. Belum. Bekasi Raya. Foto. Hampir lupa tuh. Ayo Presiden Ari foto. Nanti Ari. Presiden Ari. Itu Dite masih